Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul Monitoring Employees on Network, an ethical or good business. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Isna Dewita, Rita Liana, dan Cut Fariza. Poin yang pertama yaitu summary. Bisnis sering diminta untuk membuat keputusan sulit ketika memutuskan apakah karyawan mempercayai atau memberi mereka perlindungan di bawah aturan dan pedoman yang ditetapkan dengan baik. Dengan proses yang didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik, karyawan harus memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan alat perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan saja. Pemantauan karyawan. Ada beberapa alasan dari sebuah perusahaan untuk melakukan hal tersebut, seperti memastikan karyawan menjadi produktif. Ada pula hanya untuk memastikan aktivitas di jaringan mereka legal dan tidak melanggar kebijakan perusahaan. Ada beberapa hal yang membuat pemantauan ini dibutuhkan. Yang pertama, ada penyalahgunaan internet di tempat kerja yang dapat merugikan perusahaan karena hilangnya produktivitas. Yang kedua, penggunaan ponsel yang dapat mengganggu pekerjaan. Yang ketiga, penggunaan ponsel untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, hampir 70% karyawan di Asia Pasifik dilaporkan tidak bahagia di tempat kerja. Oleh karena itu, praktik terbaik pemantauan tertentu dapat diikuti untuk memastikan karyawan merasa nyaman. Yang pertama, memberikan formulir izin pemantauan karyawan yang merinci mengenai data apa saja yang akan dipantau. Yang kedua, meluncurkan solusi secara bertahap dan uji bagaimana respon karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita Liana. Oke, selanjutnya ada banyak alat yang dapat membantu dan dalam pengawasan terhadap karyawan. Yang pertama ada perangkat lunak untuk pemantauan komputer, yang kedua ada perangkat lunak untuk pemantauan email, yang ketiga ada lencana ID, kemudian ada kamera CCTV, dan ada juga dengan pelacakan GPS. Selanjutnya jenis-jenis pemantauan. Di sini kami mengambil ada 4 jenis pemantauan. Yang pertama ada WebSense, yang kedua ada Barracuda Network, yang ketiga ada Message Lab, dan yang keempat ada SpectreSoft. WebSense ini merupakan pemimpin global di bidang penyedia solusi web security yang membantu untuk menyediakan solusi bagi perusahaan dalam membendung program jahat dan menghindari kebocoran informasi penting perusahaan. Yang kedua, Barracuda. Ini adalah merupakan salah satu perusahaan swasta yang memiliki produk keamanan untuk melindungi email, surfing web, hacker, dan ancaman web instan lainnya. Yang ketiga ada Message Labs. Ini merupakan penyediaan keamanan pengiriman pesan online nomor 1 di dunia dengan lebih dari 8 juta pengguna. Dan yang terakhir ada SpectreSoft. SpectreSoft ini dirancang untuk melakukan pemantauan solusi internet untuk jarak jauh terhadap karyawan dan anak-anak. Jadi untuk melihat masing-masing dan setiap aktivitas karyawan tertentu, ini dapat dilihat dengan cara memonitor setiap match atau PC dengan aplikasi yang tersembunyi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cut Fariza. Baik, selanjutnya mengenai case tadi, ada 3 perusahaan di sini yaitu ada Amazon, Apple, dan Barclays. Mengenai Amazon, jadi ini dilansir dari CNN pada tahun 2018 yang mana perangkat yang akan digunakan yang dipakai oleh karyawan Amazon adalah sebuah gelang yang dililitkan di lengan masing-masing karyawan. Gadget difungsikan untuk melacak lokasi setiap produk yang ditangani oleh pegawainya. Sesekali alat ini akan bergetar untuk memandu gerakan karyawan. Namun rencana dari Amazon ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait pengawasan di tempat kerja. Jika sistem ini diterapkan, hal tersebut bisa semakin mengganggu hubungan antara perusahaan dengan para karyawan. Sistem gelang ini menggunakan ultrasonik yang tinggi untuk didengar telinga manusia. Namun getaran yang terjadi akan mengkomunikasikan informasi kepada pemakainya, seperti mengingatkan seseorang saat memasukkan sesuatu ke tempat yang salah. Melalui gelang tersebut pula, perusahaan bisa mengumpulkan informasi secara rinci tentang setiap gerakan dari pekerja. Setiap saat, gelang pelacak bisa mengumpulkan banyak informasi pribadi tentang seorang karyawan, bahkan tanpa disengaja. Seperti saat mereka pergi ke kamar kecil, jika mereka melambat pada waktu-waktu tertentu, dan seberapa sering mereka berhenti dan beristirahat. Jadi, untuk solusi dari masalah-masalah tersebut, ada beberapa negara yang memiliki undang-undang untuk membatasi pengawasan karyawan atau meminta perusahaan untuk memberitahu tentang pemantauan apapun. Selanjutnya mengenai perusahaan Apple.
Jadi produk Apple atau MacBook itu sering terjadinya kebocoran di internet. Daripada itu, Apple meminta beberapa karyawannya untuk memakai kamera di tubuhnya dalam upaya untuk menindak kebocoran produk dan informasi. Hal ini dilakukan oleh perusahaan Apple untuk memastikan bahwa rahasia dagang mereka tidak bocor lagi. Namun dalam penggunaan kamera ini hanya diperuntukkan untuk karyawan yang mengolah perangkat lunak dan perangkat keras saja. Selanjutnya mengenai perusahaan Barclays. Barclays ini adalah bank yang berbasis di Inggris. Saat pemrosesan data negara Eropa, mereka diharapkan mematuhi persyaratan pemrosesan data GDPR. Kurangnya transparansi seputar praktik pemantauan karyawan, mereka mendorong penyelidikan pada Agustus tahun 2020 oleh Kantor Komisaris Informasi (ICO), pengawas privasi di Inggris. Barclays menginstal perangkat lunak pemantauan produktivitas di tempat kerja karyawan mereka tanpa sepengetahuan, konsultasi, atau persetujuan mereka. Karyawan secara tidak terduga mulai menerima peringatan otomatis begitu mereka berada di bawah ambang batas aktivitas tertentu. Waktu yang biasanya dihabiskan karyawan di luar komputer mereka menjadi sumber ketidakaktifan yang digunakan program untuk menentukan siapa yang akan menerima peringatan. Karena Barclays tidak mengkomunikasikan niat sebelum menerapkan solusi, karyawan mereka tidak yakin bagaimana data aktivitas mereka akan digunakan. Mereka menjadi semakin khawatir bahwa waktu yang dihabiskan untuk menjauh dari meja mereka. Barclays tidak salah karena menginginkan produktivitas yang lebih besar dari tenaga kerjanya. Sayangnya, implementasi mereka ini tidak memiliki transparansi yang diperlukan untuk mengkomunikasikan tujuan dan maksud dari solusi mereka secara memadai. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.